Halo guys, balik lagi ke channel Connected to Vicky. Jadi hari ini tuh aku mau sharing tentang sesuatu yang bikin aku menarik karena kemarin aku kan bikin instastory siapa yang mau aku sharing sesuatu yang atau pengalaman hidup aku di YouTube. Jadi kemarin tuh ada yang tanya-tanya aku di instastory. Nah, aku kemarin pilihin ya. Jadi yang benar-benar menarik dan sesuai sama pengalaman hidup aku. Nah, karena kemarin ada yang gini, tutorial make up sih belum dulu, karena tutorial make up itu kan butuh keniatan yang ekstra buat edit-edit, buat make up setiap hari atau setiap mau bikin konten itu agak malas sih, karena aku juga kalau pergi-pergi biasa, pergi nongkrong, pergi sama gini itu kan jarang make up juga. Jadi apalagi bikin tutorial make up tuh kayak butuh bener-bener kenyataan 100% gitu. Konten masak-masak, ini juga aku tuh nggak pintar masak, jadi kayak cuman bisanya masak itu aja yang gampang, dan itu pun kadang masih sering lihat di Google. Jadi kalau aku bikin konten masak, nanti yang ada aku dihujat. Terus tips persiapan nikah itu harus bener-bener disiapin dari diri kita sendiri. Persiapan nikah itu kan dua keluarga dijadiin satu, jadi kayak kita tuh harus benar-benar ngerasa cocok itu dalam arti gini, memang ya manusia itu kan, apalagi cowok cewek itu kan punya sifat yang beda, yang satu pakai perasaan, yang satu pakai logika. Jadi kalau kita ada di fase kita berantem pacaran, ini masih dalam pacaran, itu kayak kita tuh nggak bisa sinkron, jadi ada salah satu yang benar-benar harus ngalah. Dan yang di aku yang paling sering ngalah itu dia, kayak entah itu aku yang salah, itu pas dia minta maaf, kayak aku tuh susah banget buat bilang maaf. Jadi kayak dia tuh selalu nomor satu kalau bilang maaf, dan dia untungnya tipe orang yang nggak bisa marah-marahan lama-lama gitu. Jadi kayak sebelum matahari terbit atau terbenam itu kita nggak boleh masih marahan, apalagi dibawa tidur. Dulu aku memang orangnya tuh kayak kalau marah sama orang tuh kayak aku diemin sampai berhari-hari gitu, aku betah. Tapi kalau sama Bian tuh nggak betah. Jadi kayak persiapannya itu harus kita sama-sama mau berubah ke arah yang positif, terus menerima kekurangan atau kelebihan. Nah, kalau masalah kelemahan dan kelebihan itu gini, kelemahan itu bukan kayak kalau pasangan kalian suka selingkuh, suka main tangan, suka pokoknya kalau menerima kekurangan itu yang masih bisa diterima. Itu kayak contohnya pacar kamu suka ngambek, ya udah, kalau kamu cuma suka ngambek diterima, itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Terus suka lelet, itu juga bisa dirubah sejalannya waktu, itu kan kalian bisa terima ya kan, karena itu bisa dirubah. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau selama itu selingkuh, main cewek, terus suka nonton bokep mungkin, terus suka main tangan, itu nggak boleh diterima karena itu udah masuk toxic relationship. Pokoknya selama itu masih hal yang wajar, kelemahannya itu bisa diterima, dan kalian kalau mau menikah ya mau nggak mau harus terima dan harus bisa merubah pasangan kalian. Bukan merubah karena kalian, tapi karena diri mereka sendiri-sendiri. Kayak aku mau berubah, dia pengen aku berubah, tapi kalau akunya nggak mau kan nggak bisa berubah. Jadi kayak harus sama-sama dibentuk untuk menjadi yang lebih baik. Terus kalau dari aku itu, dulu sifat aku tuh suka nggak on time kalau janjian sama orang, sama mau pelayanan itu. Kayak misal aku janjian jam 5 atau harus latihan nyanyi itu jam 5 kan, itu aku kayak seperempat jam sebelumnya itu baru mandi lah, baru siap-siap lah, baru apa, sampai kalau udah dijemput Bian tuh kayak aku tuh belum selesai gitu. Dia itu marah atau nggak suka karena manage waktunya itu nggak benar. Dan itu kan sesuatu yang benar kan, kayak kalau kalian pelayanan atau kalian janjian sama orang itu better sebelum jamnya itu kalian udah ada di situ, kayak mempersiapkan hati. Karena kan kalau kalian mepet itu kan kayak hati kalian juga nggak tenang kan. Jadi kayak itu aku mau berubah. Jadi sekarang itu kalau aku janjian sama orang 1 jam atau 2 jam sebelum itu aku
udah siap-siap. Jadi sekarang aku on time. Terus itu kan positif ya. Jadi aku pacaran sama Bian itu banyak sekali hal-hal positif yang aku dapetin, kayak semakin dekat sama Tuhan, kayak nggak pelit sama orang. Terus apa ya, banyak lah, kayak banyak juga yang kita jadi mirip sifatnya, kayak misal apa ya, kayak kesukaan pun jadi suka, sama-sama suka. Kayak aku dulu tuh nggak ngerti, ya pernah nonton waktu papa aku nonton TV UFC, terus apa, game-game tembak-tembakan itu kan apa ya, aku suka menyukai sesuatu yang pasangan aku suka, jadi kayak jadi sama-sama suka gitu loh. Tapi kalau dia enggak loh ya, kalau dia kan nggak mungkin suka make up, cuman dia tuh kayak aku sukanya sama dia tuh kalau dia keliling keluar kota gitu ya, dari kantor, misal dia ke Jakarta, terus waktu dia free atau di atas di luar jam kerja, dia kan ke mall. Nah, mall Jakarta itu kan komplit ya, apalagi barang-barang make up atau keperluan mua. Nah, dia tuh tiba-tiba ngechat, share, ini apa, Mas Sami lagi diskon loh, ini lagi diskon. Dan dia tanya, butuh apa, nanti tak beliin. Jadi kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh bikin aku tuh merasa dicintai, terus kayak merasa bahagia gitu. Jadi kayak sebuah relationship kalau mau disiapin sama-sama komitmen, sama-sama mau berubah ke arah yang lebih baik, itu kalian persiapan nikah itu kayak ya udah ngalir aja gitu loh. Kayak nggak harus, mungkin kalau persiapan nikah itu kan sama-sama menyatukan dua, apa ya, kayak nikah itu kan kayak aku pengen outdoor, dia pengen indoor, itu nyatuinnya kan juga nggak gampang, apalagi kita juga punya keluarga masing-masing yang disatukan. Jadi kan ada apa, keluarga yang pengennya kayak gini, terus nggak pengen make up yang gini-gini. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar nurunin ego kita. Jadi yang namanya mau persiapan nikah itu penting banget buat nurunin ego kalian, karena waktu mendekati hari-hari itu memang benar ya, kalau yang namanya apa, setan itu banyak, tapi harus benar-benar kita punya hikmat, kita harus benar-benar dekat sama Tuhan dan andelin Tuhan nomor satu. Jadi nggak semata-mata karena apa, diri kita hebat, kita bisa siapin semuanya sendiri berdua, tapi di luar itu semuanya itu kan rencana ada di tangannya Tuhan kan. Karena kayak aku kemarin menikah itu harus pospon, karena kita nggak tahu kan, waktu itu hamil sebulan itu aku dipospon. Jadi waktu hampir last meeting itu aku sama Bian dikabarin kalau nikah kita tuh nggak bisa dilanjutin di bulan Mei karena corona itu semakin membludak di bulan Februari akhir ya. Jadi kita harus pospon karena nggak boleh ada acara yang bikin orang berkerumunan. Terus setelah itu kakinya Bian juga harus mengalami sakit karena jatuh waktu badminton dan ACL-nya itu putus. Nah, apa ya, kayak mungkin secara manusia itu kayak merasa berat ya, kayak apalagi dokter itu waktu itu vonis Bian katanya kalau nggak segera dioperasi itu kan otot besar yang ada di belakang dengkul sini atau lutut itu harus dioperasi karena ini posisinya putus. Kalau nggak segera dioperasi itu kaki kamu akan semakin kecil, terus kayak jalannya nanti agak nggak normal. Ada yang bilang juga dokternya kalau nggak segera dioperasi nanti kamu hari H kalau memang diundur itu pakai kursi roda lah atau pakai crop itu yang letter U itu. Aku sampai mikir ya Tuhan, banyak sekali ya cobaan mau nikah. Terus apa lagi ya, banyak sih cobaan-cobaan dari diri kita juga yang sama-sama egois kan. Aku maunya ini, aku maunya itu. Terus vendor-vendor juga buat nyatuin di satu tanggal itu susah, cari-cari tanggal yang benar-benar mereka semua bisa kan di tanggal itu. Terus sampai kita nemu tanggal 29 Agustus itu juga kebetulan sekali karena kita mengandalkan Tuhan. Itu kayak hamil sebulan aja ya, hamil sebulan dari September itu kayak kita benar-benar serahin semua ke tangan Tuhan. Agar kita nggak mau dipospon lagi karena corona ini kan nggak tentu ya, kayak semakin hari semakin meningkat. Terus nanti zona Solo waktu itu zonanya udah hijau, itu kita tuh kayak bahagia banget ya, udah ada peraturan new normal. Jadi kayak kita boleh mengadakan acara tapi 50% dari gedung, itu kita udah bahagia banget. Terus jangan sampai
mendekati hari H itu ada peraturan dari pemerintah lagi yang tidak boleh ada acara lagi. Jadi kita tuh kayak bener-bener ada di fase stres waktu itu. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan, apalagi aku tuh orangnya, banyak orang yang ngira, apalagi Bian ya, itu sering bilang, kamu kok nggak punya rasa khawatir sih. Iya sih, kayak kadang kalau dipikir secara manusia itu nggak gampang, tapi aku tuh kayak apa ya, let it go gitu loh, kayak ya udah, kalau kita udah serahin semua ke dalam tangan Tuhan, kenapa kita harus worry, kenapa kita harus takut gitu loh. Karena aku percaya sih kalau Tuhan itu benar-benar pelihara kita berdua. Nggak mungkin Tuhan ngerancangin sesuatu kecelakaan buat kita berdua, apalagi ini hari dimana kita menyambungkan kasih Tuhan. Dan istilahnya kalau kita nikah itu kan sesuatu yang bikin Tuhan juga bahagia. Terus nggak mungkin kalau Tuhan tuh kayak mengundur-undur acara yang benar-benar sakral ini, karena kita udah siapin ini 2 tahun yang lalu, kita udah benar-benar menggebu-gebu kita siapin ini berdua. Jadi nggak mungkin lah kalau ada kecelakaan lagi. Sampai hari H itu ada keajaiban Tuhan juga, yang mujizat Tuhan itu benar-benar nyata buat kita berdua. Kaki Bian itu nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa, kayak normal, nggak sakit gitu, kayak udah jalan normal, terus dipegang atau dibuat gerak gitu juga nggak sakit. Terus kan musim hujan, jadi sebelum-sebelumnya tuh udah hujan terus, Solo tuh udah hujan terus, sampai akhirnya hari H itu waktu resepsi jam 4:30 itu kita kan lagi bersih. Itu di Adiwangsa, daerah Adiwangsa itu awan tuh udah gelap. Terus ada beberapa area Solo juga yang udah hujan. Terus waktu aku dari kamar itu habis recharge, itu aku lihat hujan turun, walaupun nggak deras ya, itu udah letik-letik kecil-kecil gitu. Terus awannya tuh udah bener-bener gelap banget. Terus IO aku tuh sampai bilang gini, Vicky ini Ko Alvin itu IO, ketua IO yang punya IO itu bilang gini, Vicky ini kita better plan B ya. Jadi plan B itu ada di dalam gedung, nggak ada dekor, jadi memang benar-benar plan B itu kan plan darurat ya. Jadi kalau benar-benar hujan kita tuh masuk ke situ. Dan itu aku cuma jawab gini dengan yakinnya, dan aku benar-benar percayain semua sama Tuhan. Itu aku bilang gini, enggak, aku tetap mau plan A, aku percaya kalau hari ini itu nggak hujan. Terus waktu aku turun kan mau dikasihkan waktu itu aku amazing banget sih, kayak lihat langit itu semakin terang, kayak awan gelapnya itu kayak menjauh dari area Adiwangsa. Terus aku tuh sampai sampai kayak terharu gitu, kayak wow, kayak kalau kita mengandalkan Tuhan itu nggak cuma hanya mengandalkan, tapi bener-bener kamu harus trust, kamu harus believe in God 100% gitu. Kayak nggak boleh setengah-setengah, iya nggak ya, hujan nggak ya, nggak boleh gitu. Kayak kalian percaya gitu, kayak iman itu kan bener-bener kamu bilang ini pasti akan terjadi gitu. Nggak mudah buat percaya 100% sama Tuhan, tapi itu bener-bener itu yang aku rasain gitu. Aku tuh punya sesuatu kepercayaan kalau kita percaya sama Tuhan, kita mau serahin semua ke dalam tangan Tuhan, itu ya benar-benar nggak boleh setengah-setengah. Kayak aku percaya kalau dia nggak harus operasi kakinya, ya akan sembuh gitu. Mujizat Tuhan itu kan kita nggak ada yang tahu ya, Tuhan mau rencanain apa di hidup kita. Tapi yang pasti yang aku percaya, Tuhan itu punya rencana yang baik buat hidup kita. Jadi kita nggak mungkin kasih rancangan-rancangan yang buruk atau rancangan-rancangan kecelakaan. Jadi persiapan nikah aku sama Dian itu benar-benar panjang banget, kayak benar-benar ditempa sampai kita akhirnya nikah tuh bahagia banget rasanya, kayak udah plong gitu, kayak udah nggak mikir ya kayak masalah COVID ini. Aku mikir nggak enak juga, kayak ke gereja harus pakai masker, bepergian juga nggak bisa, apalagi kita belum honeymoon kan. Aku ya nggak mikir sih, kayak honeymoon nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting aku sudah cita-cita aku buat nikah sama Bian itu udah terlaksana. Jadi nggak perlu takut-takut lagi postpone atau nggak ada yang datang. Jadi waktu itu tuh kita takut nggak ada yang datang kan, ya namanya orang nikah ya, kalau yang datang dikit itu kan rasanya sepi. Terus kan aku pengen membagikan kebahagiaan ke orang-orang. Jadi orang-orang yang kita undang itu aku pengen mereka juga ikut merasakan kebahagiaan kita. Dan waktu itu kita juga ya udahlah, kalau memang yang datang dikit ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita nikah. Terus yang penting itu kan hari bahagia ya. Jadi yang penting itu kita berdua sama keluarga. Tapi ya itu God is good ya kan, balik lagi ke Tuhan. Jadi karena semuanya kita andelin sama Tuhan, hari H waktu resepsi sama waktu pemberkatan itu kita amazed banget sih, kayak yang datang juga banyak banget, sampai kita tuh kayak
wow, nggak nyangka juga kalau bakal sebanyak ini gitu. Kita berharap banyak, tapi nggak sebanyak itu juga. Jadi kayak waktu hari kemarin itu apa ya, banyak kasih Tuhan tuh kayak tercurah ya buat hidup kita berdua, buat keluarga kita. Jadi kayak semua tuh kayak merasa amazing gitu loh, kayak kasih Tuhan bener-bener nyata lah pokoknya buat hidup kita berdua. Jadi jangan pernah merasa rugi kalau kalian tuh deket sama Tuhan, atau apalagi ya kalau kalian mengandalkan Tuhan, itu tuh benar-benar hidup kalian akan merasa lebih baik gitu loh. Kayak segala sesuatunya kayak kalian punya jalannya. It's okay ya kan, it's okay, yang penting untuk sesuatu yang positif, bukan sesuatu untuk membanggakan diri sendiri. Nggak apa-apa kalau bangga sama diri sendiri, yang penting nggak boleh sombong. Jadi aku tuh bolak-balik sama dia ngomong, yang penting nggak boleh sombong, melayani. Bagus kalau kita melayani orang lain bisa ikut apa ya, kayak ikut senang gitu loh dengar dia main gitar ya kan. Aku juga sebagai istri bangga juga punya suami yang main gitarnya bagus, terus apa support dia juga support aku. Jadi kayak pacaran itu harus simbiosis, mutualisme, sesuatu yang positif kita harus dukung, kita harus nggak boleh dilarang-larang, kayak yang penting itu masih ada dalam rule. Jadi kita jangan sampai boros-boros untuk sesuatu yang nggak penting gitu, kayak apa ya, dia mau ganti efek ini terus jual efek ini, kan balance. Jadi apa ya, kan menumpuk sesuatu barang sampai nggak dipakai, dia kan dipakai jadi nggak apa-apa. Beda lagi kalau udah punya efek full ya kan, di rockboard itu full dan dia masih mau beli rockboard lagi buat punya efek 2, itu kan nggak penting ya. Jadi itu biasanya aku larang. Tapi kalau selama itu dia tuker tambah gitu, aku nggak masalah ya, yang penting dia senang. Gitu pun dia juga gitu, kalau aku upgrade make up dia selalu dukung, dia selalu support selama itu buat pekerjaan, untuk melayani orang, dan orang juga merasa senang sama pelayanan kita. Itu apa ya, kayak pencapaian terbaik dalam hidup. Jadi nggak apa-apa kalau pacar kalian bisa main musik, itu malah sesuatu yang bikin kalian harusnya bangga, karena nggak semua orang bisa main musik ya kan. Kayak aku juga nggak bisa main musik, aku pengen anak-anakku bisa main musik sama kayak papanya gitu. Nah musik itu kan seni ya kan, didengar juga enak. Musik itu hampir semua orang suka musik, suka setel MP3, setel lagu, hidup ya kayak apa ya, hidup kita jadi hidup gitu. Jadi nggak masalah, jadi harus support ya. Apalagi ya, konten ngevlog atau konten masak-masak, belum dulu. Jadi kayak kalau ngevlog waktu lagi make upin dibikin time lapse, itu ada beberapa klien yang nggak suka di foto atau nggak suka di video. Jadi susah kalau mau bikin YouTube atau konten yang tentang make upin orang itu. Jadi butuh orang klien atau model yang mau di video atau di share di YouTube ya kan. Kalau konten masak-masak aku nggak bisa masak, jadi aku masak tuh cuma sesuatu yang gampang, dan itu pun masih lihat Google. Apalagi kalau aku bikin konten masak yang ada aku dihujat sama netizen. Jadi ada banyak sih yang bilang bikin konten masak-masak susah, aku nggak bisa. Apalagi nggak ada yang video ini, next aku video sendiri kan, video masih sendiri, edit masih sendiri. Jadi itu mungkin next aku bakal bikin konten. Doain aja supaya aku YouTube-nya jalan dan aku punya niat yang 100% buat menghibur kalian. Segitu aja. Jadi ada beberapa yang aku share sama yang beberapa nggak aku pilih ya, karena panjangan videonya nanti. Jadi segitu aja sharing-sharing tentang hari ini, semoga menghibur, semoga juga membantu kalian yang tanya-tanya tadi. Sharingnya aku itu, jadi positifnya diambil, negatifnya dibuang aja, oke? Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku bakal bikin video apalagi nextnya gitu, oke? Yang penting like sama-sama. See you, bye.